Justru Kak, sejak Kak Ica jadi distributor, yang tadinya misalnya distributor Lemonisa nih nggak aktif ya, terus misalnya karyawan udah nggak ada, justru merasa banyak teman sekarang. Karena keluar terus, bisa ngundang orang gitu. Karena udah jadi distributor orang. Distributor SR12. Dan standar distributor SR12 itu bukan ecek-ecek, nggak kayak distributor Lemonisa. Distributor Lemonisa omset 2 juta aja dianggap distributor. Di sana omset 120. Dan berarti orang-orang yang terpilih dalam satu grup itu orang-orang yang benar-benar leader. Benar-benar yang bisa menjual barang dengan target yang ditentukan gitu. Jadi ketika Kak Ica satu grup sama sesama DU, sesama distributor, mereka itu adalah orang-orang pilihan, gitu. Jadi Kak Ica merasa kayak bergaulnya dengan orang-orang yang bisa kita belajar sama mereka gitu. Kalau dulu, wah kita yang membina ke bawah, aduh mentok, mumet apa gitu kan. Kalau sekarang kita yang dibina gitu kan, kita belajar melihat orang omset miliaran gitu. Melihat nih orang belajar kan, Kak Ica misalnya belajar distributor kan 120 nih. Oh ada distributor yang omsetnya 800, 600, 1M. Jadi kan kayak menggebu-gebu gitu. Nah, tadinya halangannya itu ketika Lemonisa doang, kita owner Lemonisa apa gitu kan. Itu kan Kak Ica harus roadshow dulu, keliling Jawa Tengah, Jawa Timur untuk bisa bertemu dengan tim mitra. Jadi teman Kak Ica itu ya cuma tim. Justru di Tangerang Selatan ini nggak ada jualan Lemonisa sama sekali. Artinya itu ya kalau mau ketemu tim ya udah roadshow sebulan nggak pulang gitu kan. Nah sekarang Kak Ica memang pernah berdoa pengen punya teman sekitar Tangerang Selatan offline, bukan online. Masa ketika sakit hanya dengan emot semoga cepat sembuh, love gitu kan, nggak ada yang jenguk gitu kan gitu ya. Pengen ada temen yang beneran gitu loh, temen yang ada kita ngumpul. Cuma dulu tuh nggak kebayang siapa, masa aku mau geng-geng di baju branded langganan Kak Ica, dan Kak Ica nggak suka itu, maksudnya bukan perkumpulan itu yang aku suka gitu loh. Malah takutnya perkumpulan nanti banyak-banyakan barang, banyak-banyakan bagus-bagusan baju. Bukan perkumpulan itu yang aku mau gitu kan. Tapi udah berdoa. Kan setahu Kak Ica itu memang ada komunitas baju branded langganan Kak Ica. Cuma Kak Ica nggak gabung. Artinya itu bukan perkumpulan yang hanya sekedar hahaha gitu, enggak. Akhirnya terjawab ketika join SR12. DU di sekitar Tangerang Selatan tuh banyak. Ada 80 Banten. Dan itu tuh kita seminar dari SR12. Memang dana perusahaan. Terus diajakin sama leader kita nonton ini. Jadi kayak bener-bener ada teman gitu ya. Padahal itu teman bisnis doang, tapi ya dianggapnya temen gitu. Iya, udah kayak saudara, beneran datang gitu kan, bukber ke rumah owner yang kayak istana. Jadi kayak ada peluang gitu, yang tadinya nggak ada teman sekitar sini ada peluang. Justru malah semakin merasa rame gitu. Banyak teman curhat, banyak dibutuhkan orang, misalnya orang konsultasi karakter, kan Kak Ica bisa ya. Jadi lebih merasa bermanfaat gitu kan. Nah, itulah. Jadi sebenarnya Kak, ketika nggak ada karyawan pasti sepi. Cuma hikmahnya untung udah ke backup, kita udah join di bisnis SR12. Nah sekarang rencananya kan nanti mau pindah ya. Yay, finally. Nah jadi kayak pindah kayak yang senang. Jadi gini Kak, sejak nggak ada karyawan otomatis kan nggak ada yang datang ke sini. Sementara tahu nggak, dulu alasan Kak Ica nggak mau pindah dari rumah ini karena nggak enak sama karyawan. Takut kejauhan. Iya, takut nanti gara-gara kita pindah, dia itu nggak bisa ngikutin, otomatis dia nggak bisa kerja lagi, nggak ada gaji lagi gitu kan. Lagi-lagi karena nggak enak sama orang. Nggak enak tuh ya, orang nggak enak ya, gitu ya. Nggak enak sama misalnya kayak kita tuh khawatir dengan rezeki orang Kak. Padahal di Makmuri itu dijelaskan, kalau misalnya kita nggak cocok sama karyawan, udah diberhentiin aja. Jangan memikirkan, oh nanti dia kerja di mana. Bukan kita maha pemberi rezeki, kata Makmuri. Allah yang mengatur rezeki mereka. Gitu. Jadi
makanya ketika sekarang udah nggak ada karyawan, pertama otomatis masa berdua doang nih rumah 300 meter. Terus nggak ada tetangga, artinya tuh tetangga udah sendiri-sendiri ya. Otomatis ini bukan perumahan, dia udah berdua krik-krik gitu. Jadi makanya tuh pengen pindah itu satu ya udah nggak ada yang nggak enak. Emang udah semuanya. Dulu kan, aduh kalau pindah kemana, Mbak nanti gimana? Dia udah ngekos. Mbaknya udah di deket sini Udah rumahnya. ngekos ke sini, terus kita pindah jauh ke Pasar Ciputat aja, Kak Ica pindah nggak mungkin dia kejar, Iya. ya kan? Kalau sekarang nggak ada halangan, ya kan? Pindah. Nah, nggak ada halangan. Terus satu lagi, gini, rumah ini kan rumah tua, udah bocor, udah segimanapun kita ini mendandani, ada yang tidak bisa diperbaiki. Terus alasan selanjutnya biar hemat. Ini rumah besar, Kak Ica rencana mau rutin pulang. Jadi kalau rumahnya ini 75 juta sebulan, setahun, sebulan itu sekitar 6 juta lebih. Kalau Kak Ica pulang sebulan, ini jalan terus 6 juta, ya kan? Nah, itu sebabnya kita pindah cari arah perumahan, cari rumah yang baru. Artinya tuh masih sewa, cari rumah yang baru karena pengen ngonten. Ngonten beda-beda rumah, ngonten beres-beres rumah gitu. Kalau sekarang di sini kayak beres-beres rumah, semua tumpukannya ada yang dirahasiakan yang nggak layak tayang. Ini yang paling like tuh. Jadi memang yang diedit, yang dibikin studio ini memang buat syuting teman-teman. Aslinya ini kan rumah tua yang memang diumpet-umpetin, maksudnya yang bagus-bagus, emang buat konten, bukan karena nggak pengen gimana ya. Emang ini kepentingan konten, syuting gitu kan. Jadi kayak ada bagian yang bocor, yang mana yang ini disembunyikan gitu kan. Nah itu 75, karena di luar sana tahu kan 40 aja udah tingkat. Bagus-bagus baru-baru ya. Yang Kak Ica tunjukin pertama ya. Kalau di sini sekarang, tapi itu kan di arah Serpong, Kak. Ya Nggak kan ada Kak Ica teman. mau nyari yang di situ gitu. Iya, yang tadinya gitu. iya, nanti kan mau pindah arah Pamulang. Dan tahu nggak, Kak, dari Pamulang ke kantor SR12 itu dekat. Iya, yeay. Nanti Kakak bisa ikut ke kantor SR12 juga, kan dekat. Aku main tiap hari. Terus nanti teman Kak Ica sama DU ada juga di situ. Dan di situ tuh kayak nggak saingan, Kak, karena Kak Ica tuh pelanggannya bukan orang sekitar sini. Memang di keluar kota semua. Jadi, wah, Uni Ica pindah ke dekatku gitu kan. Misalnya kan DU juga ada di situ kan, nggak ngaruh. Maksudnya itu bukan ngaruh ngambil pasar dia gitulah. Pindahnya di bulan depan nggak bisa. Enggak lah, marah nanti ibunya. Ini kan sekarang bulan Oktober ya. 2 bulan lagi. Nanti Januari kan. Nah, Januari. Jadi ini. Jadi memang nggak ada, Kak. Untung dia ada datang, teman-teman. Kalau enggak tuh nggak ada orang. Jadi memang rumah ini terima tamu, mentoring, TDA gitu. Kalau saya tidak datang, dia tidak mandi, pemirsa. Karena semangat gitu kalau ada teman, semangat mau syuting gitu kan. Terus tahu nggak, Kak? Kan Kak Ica punya mentoring tuh TDA ya. Ada menti itu anak muridnya ya. Nah, muridnya itu banyak di Pamulang. Lebih dekat malah untuk ketemu-ketemu. Ada yang bisnisnya pepes ikan, ada bisnisnya jilbab. Justru nanti berkumpul di Pamulang tuh banyak. Terus kayak Tante Iin itu yang dekat rumah Hante itu kan, temen di baju branded itu kan. Nah, Tante In tuh juga ada komunitas ibu-ibu Tangerang Selatan. Nah, Kaica nanti mau ikut itu. Iya. Nah, lebih dekat juga ke kantor Tangerang Selatan kan, kantor wali kota kan, gitu kan. Kaica tuh pengennya kayak membina UMKM, emak-emak kayak gitu. Nah, kalau di sini sekarang kok kayaknya nggak ada temen. Ya, ini dekat UIN. Iya. Jadi rumah gede aja sendiri tapi nggak ada temen gitu. Ini dekat UIN. Tapi cuma saya. Paling kan karena seminar keluar kota gitu doang kan. Nah, gitu. Jadi tuh Sabtu Minggu tuh aku pasti keluar. Karena kita kan kerja online. Ini saling gak ada temen sebenarnya. Iya. Senin sampai Jumat itu kerja online, Sabtu Minggu keluar mau seminar, mau apa gitu. Jadi makanya teman-teman aku bilang aku lebih bahagia. Nanti kalau udah pindah, bisa jadi nanti aku cari karyawan kalau udah pindah. Tapi kan kalau sekarang kita cari karyawan, ke Ica pindah nanti kan kasihan dia juga. Ya kan? Ya udah, ini aja dulu karyawannya dulu. Iya, saya aja. Ini aja dulu karyawannya karena kita kalau ditambah ntar dibagi-bagi ya. Jangan. Nah,
Justru butuh memang karyawannya tuh karyawan live. Kalau sekarang kan dia jauh ke sini ya, naik motor setengah jam, kalau macet sejam gitu kan. Maksudnya tuh agak Lumayan lah agak gitu. sering macet Iya. ya. Nah, bensin lumayan. iya, jadi nanti ketika misalnya udah pindah, otomatis kan Jalan kaki Kak bisa. Ica bisa cari ART lagi. Maksudnya Kak Ica tuh butuh ART, Kak. Cuma mungkin nanti ART jadwal aja nanti. Kapan hari apa? Misalnya gitu. Senin Selasa, nanti nyetrika. Karena ya bener-bener Kak, gini, Kak Ica tuh jarang konten sekarang karena males lihat setrikaan. Karena kan kalau baju yang pergi itu nggak di laundry. Yang di laundry cuma baju sehari-hari. Jadi setiap mau ngonten apa ya setrika dulu sendiri. Itu. Nah, makanya malas ngonten itu. Baju yang digantung semuanya nggak ada disetrika. Baju yang maksudnya yang ada brand-brandnya itu kan nggak di laundry ya. Nah, jadi makanya ketika nanti pindah, mulai lagi nanti cari mbak. Mbaknya mungkin yang bulanan. Kok bulanan? Harian. Misalnya ya sehari berapa kali dalam seminggu gitu kan. Mana di situ tukang urut tukang urut langganan kan di situ ya kan. Jadi kalau kayaknya beda bawa sering urut. jadi kan memang ini ya baru kemarin ya perdana diurut gitu kan. Ya. Biasanya kan kalau harus ngurut itu kan pas pulang kampung ke Padang baru urut. Ya disuruh dari lama itu ngurut-ngurut kan. Karena udah 7 tahun belum punya anak dan memang belum ada ikhtiarnya gitu. Kemarin ke rumah tante yang di Pamulang itu didatangkan langganan. Saking nggak ada di sini langganan atau apa Nggak ya ada kan? teman di sini tuh, Nggak ada Aisyah. teman, nggak ada Cuma teman. saya. Maksudnya tuh masa nyari di aplikasi makin nggak jelas nanti kan. Cari teman di Tinder. Iya, maksudnya nyari itu urut. Masa nyari di aplikasi? Oh, urut. Iya, urut. Kalau itu kan kemarin Oh, ada, gua langganan. masak ada. Iya, tapi kan nggak tahu orangnya, nggak kenal, nggak ini ya kan. Nah, artinya ketika dekat kan sama Ante yang di Pamulang itu kan kenalan dia bisa kita gitu. Dari mulut ke mulut gitu kan. Nah itulah makanya tuh bahagia itu udah lepas gitu daripada stres. Pasti nih aku ingatkan ke teman-teman semua karena pasti banyak teman-teman distributor, teman-teman owner yang saat ini nggak enak sama karyawannya, mau disuruh keluar nggak enak, tapi sebenarnya boncos perusahaannya gitu. Kayak yang gak ada hati aja gitu. Pasti kan. Nah, kakak gitu juga sih orangnya, nggak enakan. iya, jadi banyak Kak teman-teman owner distributor yang merasakan kayak gitu. Ada loh yang Uni, aku di toko sama di online penghasilan untung itu cuma 1,5 juta, pengeluaranku 15 juta, gaji mbaknya, gaji karyawannya. Untung kemarin tiba-tiba 3 orang serentak resign. Itu membantu banget ya kalau. Sebenarnya itu membantu, tapi dia shock karena kan ada orang yang nungguin toko, dia punya toko offline. Itu yang Gitu. berhenti. Semuanya offline, online gitu Kak. Jadi teman-teman pokoknya apapun yang terjadi sekarang anggap itu berkah dari Allah. Justru itu harusnya, maksudnya takdir memang yang dikasih Allah gitu kan. Bener deh, jangan sampai turutin boncosnya tiap bulan. Itu kata Mbak Muri, rezeki itu dari Allah. Iya, bukan dari Bukan owner. dari owner. Jadi para owner kalau ngerasa boncos ya udah nggak apa-apa, dulu makan dulu Iya, karyawannya, betul. biar tenang hatinya. Iya. Ntar kalau udah happy, omset naik kan bisa dipanggil lagi. Misalnya kita punya untung 10, tapi emang buat diri kita sendiri. Kan jadi bisa dianggarkan, oh aku mau beli baju segini, oh aku mau sedekah ini. Karena ketika Kak Ica ini Kak, misalnya 10 karyawan, 10 operasional, jadi kurang sedekah. Karena kita aja nggak megang gitu loh. Hanya, belum lagi kan biaya makan aja sehari udah pasti ya tetap minimal 3 juta sebulan. Makan 3 juta sebulan. Terus listrik itu 1,5, sekarang naik 1,8. Naik 300.000. Tuh naik. Terus oke lah bulan ini turun 100.000, 1,7, tetap aja kan naik dari 1,5. Padahal kondisinya sekarang nggak ada karyawan cas HP, nggak ada komputer nyala di depan, naik gitu. Cuma memang mungkin ketika nanti Kak Ica rumahnya, kalau rumahnya nanti nggak ada mungkin yang segede ini, yang 300, paling dia 150 tapi tingkat gitu kan.
pasti listriknya nggak sebanyak ini. Kalau ini kan full, ini kan ketutup ya, jadi tiap hari nyala. Pasti nyala. Ini lampu pasti Gede-gede. nyala nih. Nah, lampu 70 watt itu ada 12 nyala setiap hari. Gitu. AC satu sih yang nyala malam-malam. Nah, jadi dengan pindah itu banyak yang akan hemat. Mungkin sewa rumah 40 aja itu udah Iya, bagus. dibandingkan 75 tahun sekarang sangat tidak berbanding lurus. Bagus yang 40 ya kan? Iya. Nah, rumahnya tingkat gitu. Dan kita kan nggak butuh juga yang seluas ini karena ini luas karena di belakang taman yang nggak kita pakai gitu. Dan rumahnya luas tapi kamarnya 2. Harusnya kan kamarnya banyak ya kan? Logikanya kalau mau rumah sebesar Kalau itu mau kamar bayar banyak gitu. 75 juta, ada yang 5 loh kamarnya. Gitu. Kalau ini memang kebetulan sekat-sekatnya itu memang dari awal 2. Makanya yang punya rumah ini, anak yang punya dia pindah ke samping karena samping lebih banyak kamar. Makanya dia lepas ini ke orang buat sewa gitu. Kalau kamar 2 kan satu kamar baju kayak Ica, orang ini susah ya di kamar baju ya. Tapi nggak apa, untung ada AC. Nah iya, jadi makanya semoga nanti dengan pindah lebih hemat lagi karena siap-siap teman-teman, kabarnya nanti 2023 itu resesi. Nah, resesi itu apa ya kan? Jadi tahu nggak sih resesi itu apa? Ini kan apa sih bahasa ininya? Ya krisis keuangan, krisis pangan, Jadi Kak Ica itu juga baru dengar ya resesi-resesi itu. Jadi gini, karena ada COVID ini ya, terus resesi itu buruknya perekonomian suatu negara. Negara padang gitu kali. kan, padang kali ya kan. Nah, jadi itu gini, utang negara harus dibayar terus, penghasilan turun. Kalau penghasilan rakyatnya turun, pajaknya otomatis turun dong. Nah, sementara nih bunga Bank Dunia naik. Jadi ada masanya negara itu hampir kolaps. Dan ini bukan Indonesia aja, dunia Kak. Kita udah diwanti-wanti 2023 resesi. Jangankan 2023, sekarang aja kami udah merasakan. Nah, mungkin kakak yang bukan pengusaha ya kakak nggak tahu, taunya ya dapat uang. Tahu nggak angkot Pamulan Ciputat dari Gojek di 8.000. Ya Allah, mending naik Gojek kalau tuh kayak gitu. Gojek emang nggak naik? Ya naik sih, tapi ya Allah, Gojek dari Pamulang ke Ciputat 25.000 kan, bolak-balik 50.000. Angkot 32.000 bolak-balik, tapi jalan dari Polsek ke kampus nggak sampai lebih. ya, nggak Iya. sampai ke kampus naik angkotnya gitu ya. Kalau naik Gojek lagi tambah lagi. Tambah lagi berapa belas ribu. Ya kerasa juga ya. Kerasa, dari anak bayi aja kerasa pasti resesi. Jadi memang teman-teman pengusaha semua pasti merasakan tiba-tiba kok orang hemat ya jajan, kok omset turun, kok omset anjlok ya. Saya aja beli barang kalau diskon kok. Karena memang sekarang tuh lagi hemat. Iya, harus ya. hemat. Makanya Kak Ici juga nggak mau misalnya pengeluaran ini rumah 75 juta ya, sekarang udah nggak ada karyawan, ngapain lagi seluas ini gitu loh. Nggak butuh ya. Kalau dulu kan memang untuk produksi aksesoris ada karyawan, memang untuk ada karyawan gitu kan. Nah, masa jangankan rumah 40 juta, rumah 25 aja kita bisa tinggal di situ. Yang penting ada diri, karena sekarang kan gampang. Kalau kelebihan barang-barang gampang dijual sekarang kan, udah ada pre-love kan. Apalagi akan sering pulang kampung gitu kan. Jadi yang kita lakukan dengan yang woro-woro resesi itu, kita harus hemat. Penghasilan harus dinaikkan karena semua serba mahal, Kak. Kalau sekarang jangan terlalu memikirkan nasib orang lain. Gitu. Ya kan itu sendiri. Jangan juga tutup mata sih sama orang lain. Iya, artinya jangan sampai mengorbankan diri sendiri demi menyelamatkan orang. Kalau mau menyelamatkan orang, kalau mau ngasih penghasilan ke orang, ya sama-sama untung. Jangan kita buntung, orang untung gitu. Boleh bantu orang, tapi kitanya sanggup. Jangan bantu orang tapi kitanya minus gitu. Hanya karena pengen menyelamatkan orang, sok pahlawan gitu. Nah, jadi teman-teman fokus sekarang hemat, efisiensi. Jangan buang-buang uang. Jangan misalnya tuh keperluan yang nggak penting nggak usah gitu. Terus
sekarang jangan mentok di satu produk. Jangan kaku. Jual banyak barang. Ya, aku misalnya, wah aku pengennya cuma Lemonisa, nggak mau yang lain. Jangan kaku kayak gitu. Sekarang apa yang dibutuhkan pasar selagi kita mampu, siapkan. Kita fokusnya cash money. Jadi sekarang saatnya kita fleksibel jadi pengusaha. Jadi memang kita harus menyelesaikan musim hujan jualan payung, ya gitu, musim panas jualan kipas. Intinya tuh memang dari dulu nggak resesi pun kita harus begitu. Jangan kayak aku akan tetap jualan es Lemonisa padahal musim hujan. Lah aku nggak kira-kira gitu Apa kan. namanya, jangan jangan apa Iya, ya? jangan egois. Iya, jangan Kayak egois. memaksakan ini harus kejual. Ya nggak bisa, harus ikutin pasar. Iya, jadi kita menyesuaikan diri. Makanya sekarang aku ya udah join SR12 ya. Untung cepat join SR12 Kak. Iya, kalau udah lama. Kalau SR12 itu tiap hari masih itu orang butuh. Oh. Jadi emak-emak itu masih skincarean Kak, walaupun zaman resesi kayak Iya, begini. iya. Karena kulit lebih penting daripada perekonomian negara. Nah, fashion aja Kak, bisnis fashion itu yang benar-benar berdarah-darah Kak. Ada teman Kak Ica di grup Pejuang Bebas Riba. Kan kita ada ya grup Pejuang Bebas Riba, isinya 110 orang Kak. Di situ itu bebas umum, bukan orang Lemonisa aja. Ada yang cicilannya 31 juta sebulan. Stok numpuk, stok jilbab selemari, serumah. Terus dia tuh tadinya produsen hijab gitu kan. Tiba-tiba langganannya udah pindah produsen. Otomatis dia kan numpuk dong. Yang modalnya 60.000 dijual 5.000 di TikTok. Modalnya 60.000 dijual 5.000, afiliatnya 3.000, dia sisa 2.000. Katanya alhamdulillah Uni kemarin dapat 15 juta. Mungkin modalnya itu yang dia jual itu 150 juta. Nerima uang cash aja 15 juta udah alhamdulillah. Tapi tetap aja sih itu jauh banget Kak Ca. Jauh banget tuh. Itu rugi. Jual rugi Kak. Karena sebagian Barang udah apa dikasih jilbab. Sebagian udah dikasih di panti asuhan, panti jompo gitu. Sebagian dijual begitu. Sampai kayak Ica posting aja orang di Facebook, "Oh, ini akunnya apa? Pengen beli juga." Jadi ibu itu udah sampai dia mau jual rumah tempat tinggalnya. Mau jual, dia pengen pulang kampung katanya. Aku mau berkebun aja, aku udah bosen. Bosen capek hati duduk, iya gitu 10 ya. tahun bertahan di dunia fashion gitu kan. Jadi begitu teman-teman. Artinya teman-teman nggak sendiri kalau sekarang merasa sepi, merasa stok numpuk. Apapun sekarang yang bisa dijual-jual, jangan kaku jadi pengusaha gitu kan. Kan tadi kita ngomongin resesi. Nah sekarang silakan kakak kesimpulan hari ini. Oh ya. Ya, apa kesimpulan kita hari ini? Oke, jadi tadi kita udah ngomong mungkin udah sejam kali ya kita ngobrol-ngobrol. Jadi kesimpulan yang didapatkan host nih, yang pertama, alasan Kak Ica merasa lega karena nggak ada karyawan. Yang pertama, dia nggak perlu lagi boncos karena harus ngegaji karyawan. Karena pemasukan tuh nggak sebanding dengan pengeluaran. Kalau bahasanya tuh peribahasanya tuh lebih besar pasak daripada tiang. Nah Kak Ica tuh nggak perlu lagi ngerasain hal-hal kayak gitu. Nah ini tuh bisa dijadiin pelajaran buat para owner. Kalau emang pengeluarannya lagi banyak, pemasukannya sedikit, ya udah hentikan dulu apa yang bisa dihentikan. Apakah itu karyawan, ART atau segala macamnya. Jangan jadi orang nggak enakan. Itu Rezeki itu diatur sama Allah, bukan sama para owner. Terus yang kedua, alasan Kak Ica lega karena bisa pergi-pergi, nggak perlu lagi nungguin karyawan sampai jam 5 sore. Jadi bisa buat konten pada weekdays ya, nggak weekend doang. Mau buat konten di mana gitu kan, bebas tentuin waktunya juga. Terus tadi kita ngomongin Bisa resesi. pindah. Oh ya, pindah. Oh ya, terus yang ketiga bisa pindah. Pindah rumah. Insya Allah, Efisiensi ya, biar iya, hemat ya. Jadi insya Allah untuk melaksanakan efisiensi supaya kontennya lebih bagus lagi buat di YouTube, buat di mana-mana lah. Jadi pengen pindah rumah Kak Icanya. Jadi yang di perumahan, yang rame, di sini sepi. yang banyak orangnya yang bisa buat komunikasi kiri kanan depan belakang atas bawah. Kalau sekarang kan ya. sejak nggak ada karyawan jadi sepi, berdua doang, rumahnya besar. Temannya cuma saya. Kalau seperti datang. itu. Iya, kalau datang. Kalau tidak datang, tidak ada teman dan dia tidak mandi. Nggak mandi. Itu kesimpulan. Itu maksudnya kesimpulan. Terus
tadi kita Ngomongin sempat ngomongin resesi tadi itu apa? Buruknya perekonomian suatu negara. Itu ya. Jadi sekarang tuh katanya, kata presiden, ntar 2023 tuh udah mau mulai resesi. Tetapi sebagai mahasiswa dan juga owner, ini kan beda nih jabatannya nih, beda nih. Tapi kerasa sebagai owner, karena sebagai mahasiswa juga kerasa gitu kan. Jadi sebelum benar-benar terjadi nanti, jadi jangan sampai terjadi lah, kita jangan doain jadi ya. Tapi kalaupun nanti terjadi, ini ibu-ibu, bapak-bapak sekalian udah mulai ngurang-ngurangin pengeluaran gitu setelah nonton video ini. Udah tahu kalau emang harus gitu kayaknya mengurangi pengeluaran, menaikkan penghasilan. Jangan gengsi kalau mau naik pemasukannya, misalnya jualan apa udah, aja. iya sekarang misalnya owner fashion misalnya, tapi kayaknya sekarang tuh orang lagi ke makanan deh, ya udah jual makanan, nggak jualan lemonisa juga boleh. Iya udah kayak gitu. Jadi yang kayak Ica rasakan gini Kak, orang yang jualan lemon sekarang pengen jualan fashion, orang fashion pengen jualan lemon, ya udah kita barter aja, barter jualan, saling bantu komunitas ya, saling bantuin jualan komunitas. Siapa tahu emang ada rezekinya di situ. Padahal niatnya mau ngebantu, tapi ya siapa tahu bisa gitu kan, jadi ladang penghasilan sendiri. Nah gitu ya teman-teman ya, jangan keduluan orang, maksudnya jangan sampai kejadian dulu baru nyesel gitu. Mulai dari sekarang, jangan gitu terlambat ya. efisiensi, Iya, nggak enak sama karyawan, boncos tiap bulan. Iya, bukan hanya sama karyawan, sama orang-orang yang biasa kita kasih gitu kan, tanpa memikirkan pemasukan tuh mungkin bisa ditahan-tahan dulu. Itu bukan sedekah ya maksudnya ya, beda lagi ya. Kalau sedekah mah harus gitu ya. Udah sih, itu aja sih perbincangan kita pada malam hari ini. Pokoknya kalau ada saran mau bahas tentang apa lagi setelah ini, boleh komen di bawah. Itu kan ada kolom komentar biar tuh. kita bahas nanti. Iya, sebagai mungkin dari sudut pandang sisi bisnis, sisi apalagi ya ini distributor SR12. Mungkin kalau dari sini mahasiswa juga boleh nanya-nanya ke saya gitu kan, sebagai siapa tahu kebalik saya duduk di sini, Kak Ica di sini. Ya, siapa tahu boleh ditanya di kolom komentar pertanyaan-pertanyaannya seperti itu ya. Mungkin sampai situ saja obrolan kita pada malam hari ini. Semoga yang nonton video ini kondisinya sehat terus, rezekinya lancar, pemasukannya naik, gitu ya. Oke, mungkin itu saja saya sebagai host undur diri, dan juga Kak Ica. Nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.